Saya tertantang, saya pengen ketemu orang ini, sama namanya Girin ya, kan ini bekas penyanyi tuh. Ayo Rin, Girin, buktikan yuk, berlomba berpacu dengan saya. Terserah, atas nama pribadi boleh, atas nama partai boleh. Saya sendirian. Yuk, diadu yuk. Sosial, budaya, apa tuh, karya. Ya, membantu rakyat, ya ayo diadu yuk. Ya, jadi pada prinsipnya ya kami tegas terhadap isu-isu anti toleransi bahwa kalau kita mencari pemimpin, kita harus melihat pemimpin yang memang mengedepankan keberagaman dan tidak menggunakan agama sara di dalam berpolitik. Iya, pernyataannya kan meledak-meledak ya, meledak-meledak. Memang ini kemudian menjadi persepsi sulit diterima cara-cara berpolitik seperti itu menurut saya. Mau kami ini dianggap ngawur, mau kami ini dianggap menjegal, silahkan. Tapi yang kami pentingkan satu, ada penjelasan, ada jawaban dari Pak Anies tentang beberapa hal yang kami sampaikan tadi. Yang dihadirkan di sini juga nggak ngerti. Sebetulnya bukan untuk kita menghakimi siapa, tapi memberikan kecerdasan atau pemahaman yang lebih kepada masyarakat. Oke, itu loh. Kesempatan. Sehingga nanti masyarakat bisa menilai yang bohong itu PSI atau gubernur, gitu loh. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Memang kalau kita bicara PSI ini menarik ya, saya kira ya. PSI melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip seringkali dianggap tabu ya oleh katakanlah partai politik yang sudah ada. PSI ini partai gagasan dan puas dengan gagasan, mendobrak gagasan, atau partai elektoral yang memang ingin masuk ke dalam parlemen, dalam pemerintahan, dan kemudian ya katakanlah ya membuat kebijakan gitu. Kenapa? Tak terima Anies Baswedan dihina, Gus Umar kegiring. Orang ini bisanya cuma hina orang, cari sensasi Makassar terkini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak henti-hentinya menjadi perhatian publik hingga baru-baru ini. Anies Baswedan nampak buka suara terkait pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa. Pada tanggapan Anies Baswedan terkait pernyataan Giring tersebut turut diunggah oleh tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan atau Gus Umar Hasibuan. Dalam video unggahan Gus Umar, Anies Baswedan nampak begitu santai menanggapi pidato Giring yang menuding dirinya sebagai pembohong. Dalam pernyataannya, Anies Baswedan mengatakan ketika berada di wilayah publik telinga tidak boleh tipis dalam mendengar kritikan. Kalau berada di wilayah publik telinga tidak boleh tipis, kita dengarkan saja, kata Anies. Tak berhenti di situ, Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan bahwa ketika seseorang menyampaikan kritik secara kasar, hal itu menunjukkan kemampuan orang tersebut dalam mengungkapkan. Lebih jauh, Anies Baswedan menilai semakin kasar kata-kata seseorang dalam menyampaikan kritik terhadap dirinya, maka itu sama saja mempermalukan diri sendiri. Apabila ungkapan kritik disampaikan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Begitulah ucapnya. Lanjut, makin kasar kata-katanya itu maka mempermalukan dirinya sendiri, bukan ke saya. Begitulah sambungnya. Dilansir dari Galamedia, Minggu 6 Desember 2021. Sementara itu, Gus Umar juga turut menanggapi pernyataan Ketum PSI tersebut. Dalam unggahannya, Gus Umar menilai Giring sebagai sosok yang cuma bisa menghina orang dan mencari sensasi. Perlu diketahui sebelumnya Ketua Umum PSI, Giring Ganesa memberikan sambutan di acara Puncak HUT ke-7 PSI pada Rabu 22 Desember 2021 di hadapan Presiden Joko Widodo. Giring Ganesa nampak menyinggung soal sosok pembohong dan intoleran. Dalam hal ini, Giring Ganesa menyebut bahwa kemajuan yang dibangun oleh Presiden Jokowi akan terancam jika Indonesia dipimpin oleh sosok pembohong. Ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu sara dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada, kata Giring Ganesa. Dalam pernyataannya, Giring Ganesa sendiri tidak menyebut siapa sosok pembohong tersebut. Namun dia menyatakan bahwa sosok itu ialah orang yang pernah dipecat Jokowi karena tak becus bekerja. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja, tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, begitulah ucapnya. Spekulasi pun bermunculan mengenai siapa sosok yang disinggung Giring sebagai pembohong. Rupanya pernyataan Giring Ganesa tersebut kabarnya ditunjukkan kepada Anies Baswedan.